Seni rupa ukiran kayu Bali merupakan sebuah produk yang lahir dari keterampilan, keahlian, dan dedikasi tinggi para pengrajin selama beberapa dekade dengan keunikan nilai-nilai tradisional di baliknya. Di zaman dahulu, ukiran kayu terbaik bahkan diberikan ruang secara khusus sebagai elemen dekoratif di dalam bangunan kuil, istana, dan artefak yang dimanfaatkan dalam upacara adat keagamaan. Jokot was born in a village not far away from Ubud, Bali called Tigalalong but never received any art training. His wood sculptures have been called exotic, demonstrating a powerful, refined style, and containing high spiritual values. Adalah Inyoman Jokot, maestro seni patung dari desa Jati Tegal Lalang, Gianyar, Bali, sebagai pelopor gaya patung ekspresif primitif yang ada kesan magis. Kecerdasan dan keliarannya mengimajinasikan isi manuskrip lontar tua Bali yang rutin ia baca melahirkan karya-karya yang sangat magis, garang, dan purba. Ketertarikannya pada patung bermula pada seringnya beliau bersemedi di sebuah pura taro yang berjarak 5 km dari desa kelahirannya, yang konon bekas peninggalan kerajaan Majapahit. Di sana terdapat beberapa ukiran yang menunjukkan keprimitifan, kasar, tapi enak dipandang dan bersifat magis. Dari situlah beliau mulai berani mencoba membuat ukiran di atas kayu. His inspirations would come through meditation and encounters with spiritual beings, receiving his ideas from the gods. This is why his works are very rare, creating sometimes only one piece a year. Tidak ada yang menjelaskan motif seperti apa yang ia pelajari saat itu, apakah motif seni ukir Nusantara atau bukan. Ornamen-ornamen yang terpampang pun memiliki karakteristik berupa wajah-wajah yang mengalami deformasi sedemikian rupa. Patung-patung ekspresif, primitif, pahatan kasar dengan objek-objek mitologi Hindu khas Bali dengan media kayu yang sudah terbentuk di mana asal kayu itu ketika masih hidup. Seperti kayu gintungan, japake, udu, boni sidem, tewel, dan lainnya. Patung ekspresif itu diawetkan dengan kapur sirih atau gaping. Inilah ciri dasar karya-karya Maestro Jokot. Dari kayu, beliau mengembangkan imajinasinya menjadi semakin liar. Beliau menghasilkan karya patung yang semakin ekspresif dengan bentuk-bentuk beragam dan mata yang mendelik tajam. Bakat beliau di dunia seni ukir benar-benar otodidak tulen. Bakatnya mencelat dibentuk oleh alam dari tatapan mata. Tidak ada guru khusus, kecuali kemauannya dan niat jiwanya. Kekuatan karya Jokot pada kejujuran dan keberaniannya mengikuti alur kayu yang ditemukan. Jokot dikatakan pengukir dari kayu yang hanyut atau kintir dalam bahasa Jawa. Dari kayu yang seolah tak terpakai atau bahkan sering dianggap kayu bakar. He has often been classified as being an eccentric or even mad, living alone on the edge of a cliff far from anyone. He was a workaholic and refusing to cut tress for his sculptures, would collect pieces of wood by the riversides, or pick up abandoned lumps of wood on the way. Awal kemunculan gaya Jokot ini kerap menimbulkan stigma negatif, bahkan oleh pelukis jenius maestro dari Banjar Taman, Ubud, I Gusti Nyoman Lempat. Karya seni Jokot sering disebut ukiran belum jadi oleh Lempat pada tahun 1930-an silam. Tetapi Jokot tetap tidak bergeming dan konsisten. Tekadnya kuat dan menggunung, tidak teruntuhkan. Beliau selalu memantapkan diri dengan kata-kata, buah ciptanya bukan kayu bakar, tapi karya berkeunggulan mutu seni. Dan hal tersebut memang benar-benar terjadi. Orang-orang yang mencemoohnya mulai mengapresiasi karya-karyanya. Publik dan pengamat seni mulai memperhatikan usahanya dalam berkarya. Meski hal tersebut terjadi setelah berpuluh-puluh tahun berkarya. Beliau merupakan seniman dengan karya-karya yang unggul namun tetap bersahaja, polos, spontan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini semakin menerangkan bahwa Jokot memang mencorong cemerlang nun jauh melampaui batas desa, pulau, bahkan negara kelahirannya. Bagi seorang Inyoman Jokot, tugas manusia hidup cuma satu, bekerja sungguh-sungguh, sepenuh jiwa,
hingga menghasilkan karya sebaik-baiknya, sepuncak-puncaknya. Dari situlah kisah I Nyoman Cokot sebagai seniman ukir kayu mulai melambung ke mancanegara. Karya-karyanya diburu, bahkan dikoleksi kalangan elit dan lembaga bergengsi. Saking terkenalnya, begitu Cokot meninggal, karya-karyanya tidak tersisa satupun, habis diburu untuk dikoleksi para penikmatnya. Ia lebih awal diapresiasi dan terkenal di mancanegara, seperti Amerika dan Eropa ketimbang seantero Indonesia, apalagi Bali. Apresiasi yang dimaksud di sini adalah apresiasi seni rupa terhadap karya-karyanya. Tidak hanya memiliki budaya Indonesia yang mendunia, tetapi Indonesia juga memiliki seniman yang semua karyanya diakui oleh dunia. Ikut campurnya orang lain sedikit banyak juga membantu Cokot melihat dirinya sendiri. Orang lain itu ialah Walter Spies dan Rudolf Bonnet, dua orang pelukis asing yang sejak 1930-an bermukim di Bali. Tak gampang meniru karyanya, bukan karena sulit mengukir kayu, melainkan bagaimana suasana magis itu tercipta. Atas dedikasi aktifnya di bidang seni patung, ia meraih penghargaan Anugerah Seni 1969, dijuluki maestro oleh penggemarnya di Amerika. Cokot sepertinya telah menjalani dan menikmati takdirnya sebagai pematung. Cokot mematung dari kekuatan alam, yang diwujudkan dalam karyanya apa adanya. Cokot sebagai pelopor telah mengawali tradisi baru seni patung Bali. His creations are quite exotic to look at, traditional but without academic influence. His works have a frighteningly macabre feel, his animal carvings eerie, his figurative sculptures showing strange and frightening forms, as well as beasts whose features are indistinct. Apa yang dilakukan Cokot tidak hanya sampai pada dirinya dan ternyata diikuti oleh anak cucu dan orang lainnya sehingga muncullah aliran Cokotisme. Anak cucu Cokot menekuni aliran Cokotisme yakni 6 anak laki-laki bahkan cucu cicitnya mematung. Aliran Cokotisme merupakan seni patung dengan gaya yang menjadi karakter baru dalam gaya seni patung Bali. Apa yang telah dilakukan Cokot terus dikembangkan dalam berbagai konteks dan konsep legenda ataupun mitologi Bali. Penggambaran bentuk primitif dan bentuk-bentuk imajinatif dari makhluk-makhluk mitologi atau dari pewayangan sebagai model menjadikan aliran Cokotisme semakin mendunia. Teknis Cokotisme akan semakin berkembang walaupun tingkat kedalaman maupun taksunya yang muncul dari berbagai sisi pengemasan dan pemaknaannya berbeda satu dengan yang lainnya. Sampai saat ini benih itu telah berkembang dan melahirkan pematung-pematung aliran Cokotisme yang diwariskan kepada anak-anaknya antara lain I Wayan Sawat, I Ketut Nongos, dan I Nyoman Lantas. Gaya patung Cokot yang ekspresif primitis juga terus dikembangkan oleh cucunya, yaitu I Nyoman Gede Amerjaya dan I Wayan Pondal, serta murid-muridnya. Kekuatan Cokot terus melegenda lestari, benih mati menghasilkan buah yang terus tumbuh dan berkembang. Apresiasi atas karya I Nyoman Cokot dapat dilihat dari yang tangible maupun yang intangible. Yang tangible unik dalam wujud dan bentuk yang ekspresif, impresif bahkan juga primitif. Yang intangible dapat dirasakan adanya taksu atau spirit atau hasrat yang muncul di balik fenomena yang ada. Seni merupakan dialog antara jiwa dan kata. Tatkala mampu menemukan atau merasakan taksunya maka seakan ada getaran-getaran jiwa dengan karya melalui indera menyentuh hati ada rasa. Disitulah kepekaan para pengamat dari luar mampu menangkap hal-hal yang intangible dari suatu karya. Memang setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Namun tatkala kita memahami bahwa hidup itu pendek dan karya-karya itu abadi, ars longa vita brevis, mengapa kita tidak menjaga dan merawat keabadian? Hal yang menjadi bahasan dari cucu dan cicit Cokot adalah taksu atau passion atau roh dari karya yang memang berbeda. Walaupun mereka memiliki suatu garis keturunan dan jiwa yang bisa dinampakkan secara tangible,
tetapi yang intangible yang menjadi penentu kekuatan karya. Kepekaan, kepedulian dan bela rasa akan seni kesenian dan senimannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Memahami dan mengenal karya Cokot dan Cokotisme diperlukan adanya kedekatan dengan karya dan keluarga Cokot. Karena ciri-ciri patung Cokot baik dari konsepnya, materi atau bahannya serta teknik pengerjaannya yang sangat unik, memiliki karakter yang kuat. Inilah yang dapat dijadikan landasan untuk mengatakan bahwa karya tertentu yang terindikasi atau memiliki banyak kesamaan dengan karya-karya Cokot, maka karya tersebut dapat digolongkan sebagai karya Cokotisme. Darah seni yang mengalir dan kegigihan Cokot untuk terus berkarya dijalani hingga akhir hayatnya pada Oktober tahun 1971. Bahkan diceritakan oleh salah satu cucunya, Cokot menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam kondisi lumpuh tidak berdaya, dengan posisi tubuh sedang mematung dan kedua kaki ditekuk. Cokot sebagai maestro telah mengawali tradisi baru seni patung Bali. Kekuatan dan energi alam yang dibawa dalam karya patungnya terturun kepada anak dan cucunya. Semua tak bisa menghindari takdirnya. Salah satu putra pertama Cokot dan karya patungnya yang sangat mirip taksunya adalah Iwayan Sawat. Begitupun Imade Kanten putra Sawat, karyanya pun memiliki kedekatan dengan ayahnya. Seperti itulah bentuk komunikasi jiwa antara sang kakek dengan cucunya, dan semua itu dibuktikan Kanten melalui karya-karyanya. Kalau kamu mau berkarya atau berbuat apa saja, janganlah setengah-setengah. Nyoman Cokot memang secara spontan kasar, ekspresif dengan ketulusan hati sebagai bagian dari divine beauty, keindahan yang penuh dengan perlambang kedewaan atau mitologi. Berkat semua dedikasi, ketekunan dan kerja kerasnya, ia mendapatkan penghargaan kebudayaan kategori Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan pada tahun 2015. Seni rupa Indonesia semakin kokoh dan berkembang dengan baik, karena dapat berdiri di atas sejarah panjang dan kuat dari tokoh-tokoh perupa terdahulu. The late of Nyoman Cokot found a magical expressiveness that was basically ancient Balinese in essence, an aesthetic that was introduced and maintained in his works without any conscious thought of preserving culture, a culture whose art often features portrayals of magical beasts and devils.